Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya sungguh bersyukur pada Tuhan karena bisa menjumpai saudara sekalian pada renungan suara gembala. Tema pada hari ini yaitu iman saudara berpuasa. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah dari Injil Lukas pasal 8 ayat 25 yang tertulis demikian. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa setelah sepanjang hari Tuhan Yesus melayani banyak orang di daerah Kapernaum. Kemudian pada petang harinya dia naik ke sebuah perahu yang ada di tepi pantai, kemudian menyuruh kepada murid-muridnya supaya menyeberangi Danau Galilea menuju ke suatu tempat yang ada di tepi pantai di sebelah timur Sungai Yordan. Kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba datanglah tiupan angin taufan yang sangat keras sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar dan air memasuki perahu mereka sehingga mereka dalam keadaan bahaya. Meskipun situasi sangat menakutkan, tetapi Tuhan Yesus yang ada di buritan kapal atau buritan perahu tetap tidur dengan nyenyak, sehingga murid-muridnya mendatangi dia dan membangunkan dia serta berkata, "Guru, guru, kita binasa." Tuhan Yesus kemudian bangun, dia menghardik angin topan dan gelombang itu, dan kemudian air menjadi reda dan danau menjadi teduh kembali. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi ketakutan dan bertanya satu dengan yang lain, "Siapakah gerangan ini sehingga dia memerintahkan angin dan gelombang?" Ternyata mereka takut kepadanya. Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau takut? Di manakah kepercayaanmu?" Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa pertanyaan Tuhan Yesus Kristus mengandung maksud bahwa mengapa murid-muridnya takut, mengapa murid-muridnya tidak menggerakkan atau mengaktifkan imannya yang ada di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak berkuasa untuk mengatasi gelombang dan angin topan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa badai, angin topan atau gelombang kehidupan juga bisa mengenai saudara dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pada waktu kita ada di darat, pada waktu kita ada di lautan, maupun ada di udara, atau di dalam keluarga kita masing-masing. Badai atau gelombang pencobaan yang menerpa kita bisa berwujud masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah tekanan ekonomi, atau juga pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda kita pada saat sekarang ini. Apakah yang harus kita lakukan menghadapi badai dan gelombang pencobaan yang begitu besar yang membahayakan kita? Hendaklah kita tidak menjadi takut. Kita tetap kuat, tetap teguh, tetap percaya, karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, menyertai kita dan kuasanya sangat hebat di dalam hati kita. Dan kuasanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus kalau saya dan saudara juga mengaktifkan atau menggerakkan iman kita. Sehingga dengan kita mengaktifkan
iman kita, maka kuasa Tuhan yang begitu hebat akan bisa mengatasi badai dan gelombang pencobaan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, aktifkan gerakan iman kita dan menggunakan doa kita, menggunakan kata-kata atau hardikan kita, atau juga dengan menggunakan zaman tangan kita. Maka kuasa Allah akan bekerja dan kita akan keluar sebagai pemenang dan hidup yang berhasil. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami surgawi, terima kasih karena Engkau telah menyatakan firman-Mu pada kami, serta Tuhan telah menyatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami beserta dengan kuasa-Nya. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami bisa mengaktifkan, menggerakkan iman kami, sehingga kuasa Tuhan yang hebat bisa bekerja mengatasi badai pencobaan yang sering melanda kami, sehingga kami hidup sebagai pemenang dan hidup berhasil, serta menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, tetap semangat, setia melayani, dan Tuhan Yesus memberkati.